Dunia yang kita lihat hari ini tidak digerakkan oleh para politisi yang berpidato di podium, melainkan oleh deretan angka digital di balik layar komputer bank sentral. Di atas hukum, di atas konstitusi sebuah negara, ada sebuah kekuatan yang tidak kasat mata yang mendikte jalannya sejarah melalui satu instrumen paling mematikan dalam peradaban modern, yaitu utang dan bunga. Inilah sistem perbankan ribawi global, sebuah gurita finansial yang akarnya dikendalikan oleh segelintir elit dengan satu nama dinasti yang selalu berbisik di pusaran kekuasaan barat, yaitu keluarga Rothschild. Selama berabad-abad, hampir tidak ada satupun pemimpin dunia yang berani menyentuh, apalagi menantang kartel ini. Pilihannya selalu berakhir sama, yaitu tunduk menjadi budak utang, atau runtuh dihantam krisis buatan. Namun, di tengah kepatuhan global yang buta, sebuah guncangan besar datang dari Kremlin. Seorang bernama Vladimir Putin yang berani mengambil langkah ekstrim yang dianggap tabu dalam tatanan dunia modern, yaitu mengusir pengaruh dinasti perbankan terkuat di bumi dari tanah Rusia. Langkah ini bukan sekadar keputusan politik biasa, melainkan sebuah deklarasi perang terbuka terhadap agenda New World Order atau tatanan dunia yang ingin menyetir umat manusia lewat satu kendali finansial tunggal. Disinilah sebuah paradoks besar dan tamparan keras itu muncul. Ketika sistem perbankan ribawi global ini secara konseptual sangat dibenci, dilarang, dan dianggap sebagai musuh nyata dalam syariat, kehancuran cengkeraman kartel tersebut justru diinisiasi secara fisik oleh seorang pemimpin dari negara non-muslim. Ada sebuah ironi provokatif yang membakar nalar kita hari ini. Saat sebuah kekuatan raksasa seperti Rusia rela babak belur dihantam sanksi ekonomi demi memutus total rantai ribawi internasional di negaranya, kita justru menyaksikan kenyataan pahit di belahan dunia lain. Banyak negara berkembang, bahkan yang dihuni oleh mayoritas penduduk muslim, justru masih sukarela mengantre di depan pintu lembaga keuangan global, membiarkan kedaulatan mereka digadaikan dan terjebak dalam lingkaran setan utang yang menjajah tanpa perlu letusan senjata. Untuk memahami mengapa Vladimir Putin mengambil keputusan ekstrim mengusir dinasti perbankan global dari negaranya, kita harus memutar jarum jam kembali ke salah satu periode paling kelam dalam sejarah modern Rusia pada era 1990-an. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Rusia tidak hanya kehilangan statusnya sebagai negara adidaya, tetapi juga kehilangan perisai ekonominya. Negara ini luluh lantak dan mengalami apa yang disebut oleh pakar ekonomi sebagai shock terapi, yaitu sebuah reformasi ekonomi kilat yang dirancang oleh para penasihat barat untuk mengubah sistem komunis menjadi kapitalisme ekstrim dalam semalam. Hasilnya adalah bencana kemanusiaan yang terstruktur. Mata uang rubel jatuh tak ada harganya, hiperinflasi meroket, dan jutaan rakyat Rusia mendadak jatuh miskin hingga mengantre makanan di jalanan yang dingin. Namun di tengah penderitaan massal ini, ada sekelompok kecil orang yang mendadak menjadi kaya raya di luar nalar. Mereka disebut sebagai para oligarki. Pria-pria oportunis ini berhasil membeli aset-aset paling berharga milik negara, mulai dari ladang minyak raksasa, tambang gas, industri baja, hingga jaringan media dengan harga yang sangat murah, hampir seperti harga sampah. Pertanyaannya, dari mana para oligarki lokal ini mendapatkan modal raksasa di saat ekonomi Rusia sedang hancur total? Disinilah tirai konspirasi finansial mulai terbuka. Mereka tidak bekerja sendirian. Di belakang para oligarki ini berdiri jaringan bengkir internasional barat yang menyediakan likuiditas, jalur kredit, dan proteksi hukum. Ini adalah taktik klasik dari kartel perbankan global, yaitu menggunakan kaki tangan lokal untuk menjajah kekayaan alam sebuah negara tanpa perlu mengirimkan satupun tentara secara fisik. Rusia pada tahun 1990-an secara de facto dikendalikan dari London, New York, dan Paris melalui perantara para oligarki boneka ini. Kedaulatan beruang merah berada di titik nadir, terikat erat dalam jeruji utang dan sistem ribawi yang dirancang untuk memeras energinya sampai habis. Semua permainan kotor ini berubah total ketika memasuki tahun 2000. Boris Yeltsin mundur dan seorang mantan agen intelijen KGB yang tenang namun dingin naik ke tampuk kekuasaan, yaitu Vladimir Putin. Putin mewarisi sebuah negara yang hancur, korup, dan digerogoti oleh lintah darat internasional. Langkah awal yang diambil Putin sangat tidak terduga dan menghentak kesadaran para oligarki. Tak lama setelah ia menjabat, Putin mengumpulkan para miliarder penguasa Rusia ini di sebuah ruangan tertutup. Di sana Putin memberikan sebuah ultimatum yang sangat terkenal, yaitu kalian boleh mempertahankan kekayaan kalian dengan satu syarat, angkat kaki dari politik Rusia dan kembalikan kontrol aset strategis kepada negara. Jika kalian menolak, bersiaplah menghadapi hukum. Sebagian besar oligarki mengira Putin hanya menggertak. Salah satu yang paling berani menantang adalah Mikhail Khodorkovsky, yaitu orang terkaya di Rusia saat itu yang memimpin raksasa minyak Yukos. Khodorkovsky memiliki hubungan yang sangat erat dengan elit keuangan barat, bahkan diketahui memiliki
kesepakatan rahasia untuk menjual saham mayoritas industri minyak Rusia kepada perusahaan raksasa Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, dalam lingkaran intelijen terungkap bahwa Khodorkovsky memiliki kedekatan khusus dengan dinasti Rothschild untuk mengamankan aset-asetnya di luar negeri jika terjadi situasi darurat. Namun, Putin tidak tinggal diam. Operasi pembersihan internal dimulai dengan presisi militer. Pada tahun 2003, jet tempur Rusia mencegat pesawat pribadi Khodorkovsky di Siberia. Sang oligarki diseret ke pengadilan atas tuduhan penggelapan pajak dan penipuan berskala masif. Khodorkovsky dipenjara di Siberia dan seluruh perusahaan minyak raksasanya disita lalu dinasionalisasi kembali oleh Kremlin. Sebelum penangkapannya, Khodorkovsky sempat memindahkan hak suara sahamnya secara rahasia kepada Jacob Rothschild. Sebuah manuver yang dianggap membuktikan bahwa dinasti perbankan tersebut berada di balik upaya penguasaan energi Rusia. Tindakan tegas Putin ini mengirimkan pesan yang mengerikan ke seluruh jaringan globalis, yaitu hari-hari ketika Rusia bisa dijarah dengan mudah telah berakhir. Oligarki lainnya yang menolak tunduk terpaksa melarikan diri ke London atau berakhir tragis. Sementara kendali atas minyak, gas, dan industri pertahanan vital Rusia berhasil direbut kembali seutuhnya ke tangan negara. Setelah membersihkan para pengkhianat domestik, Putin mengalihkan pandangannya kepada musuh yang lebih besar yang menjerat leher Rusia, yaitu Lembaga Keuangan Internasional. Sepanjang dekade 1990-an, Rusia terjerat utang luar negeri yang sangat besar kepada IMF dan Bank Dunia. Dalam sistem keuangan global, utang dari IMF sekadar pinjaman biasa, melainkan sebuah tali kekang ribawi. Setiap sen yang dipinjamkan selalu disertai dengan syarat pemangkasan subsidi rakyat, privatisasi aset, dan pembukaan pasar domestik agar bisa dieksploitasi oleh korporasi asing. Ini adalah perangkap ketergantungan yang membuat negara peminjam tidak pernah bisa mandiri. Putin memahami betul skenario ini. Dengan memanfaatkan lonjakan harga minyak bumi pada pertengahan tahun 2000-an, Putin mengambil kebijakan fiskal yang mengejutkan dunia barat. Alih-alih menggunakan pendapatan negara untuk proyek-proyek kosmetik, Putin menginstruksikan seluruh jajaran ekonominya untuk mengumpulkan dana dan melunasi seluruh utang masa lalu Rusia kepada IMF dan Klub Paris. Langkah ini dilakukan jauh lebih cepat dari jadwal jatuh tempo yang seharusnya. Tindakan melunasi utang ini secara historis dianggap sebagai pukulan telak bagi arsitek keuangan global. Dengan hilangnya status Rusia sebagai negara debitur, IMF kehilangan hak legalnya untuk mengintervensi kebijakan ekonomi Kremlin. Rantai utang ribawi yang mengikat leher beruang merah berhasil diputus dengan kapak kedaulatan. Rusia mendadak menjadi salah satu dari sedikit negara besar di dunia yang bebas dari belenggu lembaga moneter internasional. Namun, perang melawan infiltrasi asing tidak berhenti di sektor keuangan murni. Kartel globalis selalu menggunakan dua tangan untuk menguasai sebuah negara. Tangan kanan berbentuk lembaga keuangan, sedangkan tangan kiri berbentuk lembaga swadaya masyarakat. Di Rusia, ratusan LSM asing beroperasi dengan kedok kemanusiaan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Di balik topeng tersebut, lembaga-lembaga ini didanai oleh para miliarder globalis. Salah satu yang paling agresif adalah Open Society Foundations milik George Soros, figur yang secara ideologis sering dikaitkan dengan kepentingan globalis. Melalui penyelidikan mendalam oleh Badan Intelijen FSB, Kremlin menemukan bukti bahwa LSM asing ini digunakan sebagai alat spionase, propaganda, dan pendanaan untuk menciptakan ketidakstabilan politik atau yang dikenal sebagai color revolution atau revolusi warna, yaitu skenario penggulingan pemerintahan sah melalui kerusuhan sipil yang didukung dari luar. Menanggapi ancaman tersebut, Vladimir Putin mengeluarkan undang-undang yang melarang operasional Open Society Foundations di seluruh wilayah Federasi Rusia. Organisasi itu dinyatakan sebagai organisasi yang tidak diinginkan karena dianggap mengancam keamanan nasional. Pemerintah Rusia juga memperketat regulasi untuk membatasi pengaruh jaringan keuangan asing terhadap aset-aset strategis negara. Langkah berikutnya menyasar Bank Sentral Rusia. Sejak sistem Bretton Woods terbentuk, banyak bank sentral di dunia dibuat independen dari pemerintah namun tetap mengikuti sistem keuangan internasional. Putin memandang kondisi tersebut sebagai paradoks. Bagaimana sebuah negara dapat disebut berdaulat jika kebijakan moneter dan mata uangnya masih bergantung pada sistem global? Karena itu, Kremlin secara bertahap memperkuat kendali terhadap bank sentral Rusia melalui perubahan regulasi dan penempatan figur-figur yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah menjadikan bank sentral sebagai alat pertahanan ekonomi nasional. Dari kebijakan tersebut, lahirlah apa yang disebut sebagai doktrin pertahanan ekonomi Putin, yaitu keyakinan bahwa kedaulatan negara lebih penting daripada kenyamanan ekonomi jangka pendek. Rusia memilih menghadapi sanksi barat, ancaman isolasi ekonomi, hingga kemungkinan dikeluarkan dari sistem pembayaran internasional seperti SWIFT daripada menyerahkan kendali ekonomi kepada pihak asing. Bagi Putin, sanksi dipandang sebagai harga yang harus dibayar demi mempertahankan kedaulatan negara. Untuk memahami benturan ini, mari kita melihat sejarah di balik sistem keuangan global. Salah satu
kutipan yang sering dikaitkan dengan Mayer Amschel Rothschild berbunyi, "Beri aku kendali atas mata uang suatu bangsa, maka aku tidak peduli siapa yang membuat hukumnya." Kutipan inilah yang kemudian dijadikan dasar narasi mengenai lahirnya dinasti perbankan Rothschild melalui 5 putranya yang ditempatkan di Frankfurt, London, Paris, Wina, dan Napoli. Dinasti Rothschild disebut berhasil membangun jaringan perbankan transnasional pertama di dunia, sekaligus menjadi pelopor sistem uang fiat modern. Dalam sistem ini, uang tidak lagi dijamin emas atau perak, melainkan utang. Pemerintah yang membutuhkan dana harus meminjam kepada bank sentral, sementara setiap uang yang beredar dibebani bunga. Sehingga kondisi ini membuat negara-negara terus berada dalam siklus utang yang sulit diakhiri, menjadikan pajak dan perang menjadi instrumen utama untuk menjaga sistem tersebut tetap berjalan. Perang disebut sebagai sumber keuntungan terbesar kartel perbankan karena memaksa negara-negara yang bertikai meminjam dana dalam jumlah besar. Siapapun yang menang atau kalah, para pemberi pinjaman tetap memperoleh keuntungan melalui bunga, surat utang, dan kendali atas aset-aset masa depan negara tersebut. Narasi ini juga mengaitkan dinasti perbankan tersebut dengan gerakan Zionisme internasional. Salah satu peristiwa yang sering dijadikan rujukan adalah Deklarasi Balfour tahun 1917 yang ditujukan kepada Lord Walter Rothschild. Menurut pandangan tersebut, dukungan finansial dari jaringan perbankan dianggap berperan dalam pembentukan proyek politik di Palestina, termasuk pendanaan berbagai infrastruktur penting di Tel Aviv dan Yerusalem. Dari sinilah muncul anggapan bahwa sistem perbankan global dan agenda geopolitik di Timur Tengah saling berkaitan. Ketika Putin membatasi pengaruh kelompok tersebut di Rusia, narasi ini menyebut Kremlin sedang memutus jalur pengaruh kartel keuangan internasional. Rusia kemudian melancarkan strategi dedolarisasi melalui BRICS dengan memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika maupun euro. Selain itu, Rusia memperbesar cadangan emasnya dan mulai mengaitkan nilai ekonominya pada aset nyata seperti emas, minyak, gas alam, gandum, logam langka, dan uranium. Kebijakan pembayaran gas Rusia menggunakan rubel atau emas dipandang sebagai tantangan langsung terhadap dominasi sistem uang fiat barat. Dan di masa ketika wafatnya Lord Jacob Rothschild sebagai simbol melemahnya pengaruh dinasti perbankan lama, sementara Rusia bersama BRICS disebut sedang membangun tatanan ekonomi yang lebih berorientasi pada kedaulatan nasional. Pada akhirnya, konflik ini dipandang bukan sekadar perebutan wilayah, melainkan perebutan kendali atas sistem keuangan dunia.